Tidak ada seorang muslim pun atau orang-orang yang beriman agar umat ini hancur, agar umat ini binasa. Tidak ada. Orang-orang beriman ingin umat ini utuh, umat ini bersatu. Hanya orang-orang munafikun, orang-orang kafirlah yang ingin umat ini binasa, yang ingin umat ini hancur. Oleh karena itu, kalau ada keimanan di hati kita, maka semangatilah diri kita untuk menjaga umat ini, menjaga kesatuannya, menjaga keutuhannya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau membiarkan ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang munafik, orang-orang kafir ingin menghancurkan Islam. Kita akan ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu ada orang ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan umat ini, kamu diam. Mungkin di dunia kita selamat, menyelamatkan diri sendiri, tapi membiarkan umat hancur. Tapi kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata selamat. Kehancuran, kebinasaan, siksaan pedih akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau membela umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan umat ini dari kehancuran. Yang pertama adalah tumbuhkan pada diri kita semangat dan keikhlasan untuk berkorban dalam segala bidang yang mampu kita kerjakan. Karena tidak semua orang sama kemampuannya. Maka di mana kita mampu pada satu perkara, kita jadikan kemampuan tersebut sebagai wasilah kita untuk membela agama ini. Semangati diri kita dengan apa yang kita miliki. Allah tidak memandang berapa banyak yang kita keluarkan atau sedikit apapun yang kita keluarkan. Yang Allah pandang ada keikhlasan kita ketika kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri ketika ada orang yang berani berkorban banyak. Jangan sampai kita mengomongi orang yang berkorban banyak, ah dia itu mah ria. Jangan. Kita nggak tahu hati orang. Tapi kita tanya pada diri kita, jangan orang lain, apakah yang sudah saya korbankan? Maka siapkan diri kita, apa yang mampu kita korbankan untuk membela agama ini, apa yang bisa kita perjuangkan membela umat ini. Apalagi kalau ada di antara kita mendapatkan amanah kepemimpinan, menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, menjadi bupati, menjadi gubernur, sampai tingkat presiden, memiliki tampuk kekuasaan, maka pengorbanan inilah yang mesti mereka lakukan lebih dahulu sebagai contoh. Karena rakyat akan melihat, kalau seorang pemimpin sudah susah berkorban, bagaimana rakyatnya dipinta untuk berkorban? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi juga jangan kemudian kita malas pemimpinnya aja nggak mau berkorban, ya saya nggak mau berkorban. Bukan begitu caranya. Kita semangati diri kita. Mau orang lain melakukan, alhamdulillah. Mau orang lain tidak melakukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanyakan tentang diri kita. Adapun orang yang memimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Maka langkah pertama untuk memperjuangkan agama ini, membela agama ini,
mempertahankan keutuhan umat ini adalah kita korbankan pada diri kita, kita semangatkan pada diri kita keikhlasan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana kita semangat mengikuti jejak para nabi. Karena orang yang layak kita tiru, yang layak kita teladani bukan ustaz, bukan kiai, bukan ajengan, tapi yang layak kita teladani adalah para anbiya. Bahkan Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani nabi-nabi sebelumnya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk meneladani Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada pada diri Ibrahim teladan yang baik. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya biwadin ghairi zi zar'in, di satu tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Ini pengorbanan yang luar biasa. Kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan dilakukan. Kalau kita wallahu a'lam bishawab, dikorbankan. Konsekuensi anak istri akan mati karena tidak ada tumbuhan. Tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu hal yang terbaik bagi dirinya. Maka istri yang soleha berkata, apakah ini perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim mengangguk saja. Maka kemudian istri mengatakan, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Inilah bagaimana semangat ditumbuhkan pada keluarganya. Rasulullah diberikan perintah, ini loh contoh teladan yang baik. Bahkan ketika anaknya sudah meningkat dewasa, maka pada saat itu diperintahkan lagi untuk apa? Untuk menyembelih. Ya Allah. Tapi karena komitmen taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mikir-mikir, kalau ini perintah Allah, saya akan laksanakan. Nggak usah dipikir, kata juga. Ah, ini kan sunnah. Ini kan ini. Nggak usah pikir. Lihat apakah Rasulullah melakukannya, apakah Rasulullah memerintahkannya. Kalau iya, lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Maka dengan meneladani para anbiya, para nabi-nabi, insya Allah kita akan mampu untuk mempertahankan keutuhan umat ini. Kita akan mampu menghindari umat ini dari kebinasaan. Apapun makar yang mereka lakukan, insya Allah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, silakan. Allah punya makar. Dan tentu makar Allah yang akan menang di hadapan makar-makar mereka. Adapun yang ketiga adalah kita tumbuhkan pada diri kita semangat untuk melakukan yang terbaik. Bukan sekedar baik, tapi kita pilih yang terbaik. Berarti di sini kita ada memikirkan tentang skala prioritas. Mana yang utama, mana yang paling utama. Dipikirkan mana yang terbaik. Maka ada Hasan, ada Ihsan. Hasan baik, Ihsan lebih baik, karena memang Allah menyuruh kepada kita memberikan yang terbaik. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak dikatakan melakukan kebaikan, tidak akan sampai melaksanakan kebaikan sampai kamu mau berinfak dengan apa-apa yang paling kamu cintai. Kalau kita cinta harta, korbankan harta-harta kita. Kalau kita cinta terhadap jiwa kita, korbankan jiwa-jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangati diri kita dengan melakukan yang terbaik. Dan cara yang efektif untuk mengetahui apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau tidak, maka kita lakukan muhasabah.
introspeksi diri. Apakah selama ini yang saya lakukan sudah benar atau tidak benar? Apakah baik atau lebih baik? Dipertimbangkan baik-baik. Kalau memang ada kekeliruan, wajar, manusia tempat kesalahan. Maka tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapatkan kebaikan, maka kita azamkan pada diri kita, minimal kita pertahankan apa yang telah kita lakukan. Kalau bisa, kita lebih tingkatkan lagi kemampuan kita dalam kebaikan tersebut. Nah, manakala tiga hal ini ada pada diri kita, maka insya Allah, bila setiap individu memiliki semangat ini, berkumpul semua, maka selamanya umat-umat yang ingin menghancurkan umat ini, memperebutkan umat ini, mencabik-cabik umat ini, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Cuma pertanyaannya, apakah kita siap atau tidak?